So halo guys. Di sini ada aku Surya Martin dan nanti ada teman aku yang bakal bantuin kalian juga nih di teori probabilitas. Namanya Hendy Prayoga gitu. Jadi sebenarnya untuk diktor ini sendiri diktor video ini sendiri kita cuman kayak apa ya di sini kayak aku dan untuk penjelasannya sendiri itu tuh aku mengambil dari PPT kalian, dari PPT Pak Raski yang jelasin mengenai kalian nih tentang probabilitas di kelas kalian. Tapi aku akan coba gunakan bahasa yang aku sehari-hari dan bagaimana cara aku memahami PPT tersebut materinya gimana. Oke, langsung aja dan sebenarnya untuk disclaimer, untuk ini bakal singkat banget dan cuman kayak sekedar reviewnya tuh ya, review yang dasar banget lah gitu. Mengenai PPT-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pelajari lagi, kalian bisa pelajari lagi di tempat lain, baca bukunya, kerjaan soalnya, atau kayak dalamin lagi di tempat lain. Jadi ini cuma kayak secara brief aja gitu mengenai teori probabilitas. Dan ini adalah bagian week 1. Jadi teori apa ya? Introduction to probability ya week 1. Oke, jadi apa sih itu sebenarnya probabilitas? Coba diperhatikan deh. Nah, kalau kalian perhatiin itu probabilitas itu kalau berdasarkan naifnya secara definitionnya itu tuh the numbers of ways of an event could happen compared to the total number of possible outcomes of an experiment. Dan itu kalau bahasa Indonesia itu berarti kayak angka jumlah cara sebuah event dapat terjadi dibandingkan dengan total nih sebuah kemungkinan yang bisa terjadi lah gitu. Misalnya apa ya yang mungkin dekat sama kita. Misalnya dalam seminggu itu berapa sih persentase misalnya hujan gitu. Satu minggu kan bisa kayak 7 hari nih, berarti ya bisa aja 7 harinya itu hujan. Jadi itu total numbernya. Tapi minggu lalu ini kita nyatet, oh rupanya cuman 3 hari doang. Apakah minggu ini kita cuman 3 dari 7 hari gitu. Jadi kan itu probabilitasnya gitu. Nah kalau kan perhatiin, berarti kan kalau misalnya probabilitas yang paling gede atau pasti terjadi itu pasti kan satu dan nggak mungkin terjadi itu pasti nol gitu karena waste and if happen aja bisa aja nol atau bisa aja semuanya, jadi probabilitas itu bisa aja nol atau satu maksimal gitu ya, harus ingat itu. Kenapa sih kita harus tahu definisinya? Ya supaya nanti ketika kalian belajar mengenai probabilitas ke depan-depannya, ketika kalian udah tahu definisinya, kalian jadi tahu nih kayak oh jadi sebenarnya yang aku pelajarin itu tuh sebenarnya cuma basicnya ini, tapi ini kan baru dasar banget nih secara definisi doang. Nanti ke depan-depannya kalian bakal nemu-nemu lagi. Oh probabilitasnya misalnya kayak orang Indonesia nih misalnya rame bet, misalnya kayak rame bet, misalnya kayak ada suku Betawi, ada suku Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak, Dayak, sebagainya gitu. Tapi kan harus tahu bahwa kayak oh masing-masing orang-orang ini tuh nggak sama rata loh. Bisa aja mungkin orang Dayak lebih banyak, bisa aja mungkin orang Jawa lebih banyak di Indonesia dibandingkan sama orang Tionghoa. Nah itu akan menuntut probabilitas tuh bakal berbeda gitu dibandingkan sama kayak misalnya kayak semuanya sama rata gitu. Makanya ini disebutnya naif karena dia berasumsi semuanya sama rata. Oke, jadi kayak ya ke depan-depan kan bakal belajar banyak probabilitas yang lebih advance lagi aja gitu. Oke, kemudian kayak kenapa sih kita harus mempelajari probabilitas? Ya karena lo gunain ini tuh di kehidupan sehari-hari lo. Kedepannya aja nanti lo bakal ketemu sama statistik nih. Atau bisa kayak statistik industri nih di semester 3. Ya lo gunain probabilitas itu ya buat misalnya gini. Lo ngumpulin data nih supaya lo bisa tahu nih kayak possible outcome-nya sama total outcome-nya sama the number of ways that the outcome happen gitu. Ya nanti lo dari hasil-hasil itu lo olah, bisa aja lo nemuin probabilitas. Atau misalnya nih lo penasaran nih kayak aduh sebagai seorang Indonesia kira-kira peluang gue dapat jodoh tuh di usia berapa ya misalnya gitu. Ya terus lo cari data-data di internet nih. Oh menurut statistik rame banget orang-orang yang menikah itu pada usia segini. Nah lo bisa terus lo liatin lagi kayak data-datanya semuanya, lo kumpulin oh bisa kayak ada yang nikah di umur 21, 22 sampai mungkin nikah di umur 50 misalnya, atau mungkin nikahnya ada yang nikah muda lah, which is kayak ya kita masukin aja sebagai data gitu sebenarnya kan kayak you know lah gitu lah ya. Nah probabilitasnya kayak lo bisa liatin kayak oh misalnya kayak gue udah berusia 23 tahun nih sekarang, kita liatin nih di statistiknya kayak oh 23 tahun nih yang menikah nih sekian orang total dari total 13 sampai 50 tahun yang nikah itu 27 per misalnya kayak 23 per semuanya itu berapa sih probabilitas gue bisa nikah nih pada usia sekian gitu. Kemudian ya seperti kalian juga udah pelajari di biologi juga kan, kalian juga perlu dapat cewek cowok itu juga kalian dapetin juga nih dari yang itulah
yang eksi-eksi itu ketika kalian SMA itu coba pasang-pasangin, karena dapat peluangnya itu satu-satu kan. Atau misalnya juga kan dapat menentukan peluang, misalnya kayak sebuah saham nih, oh kira-kira bakal jatuh nggak ya gitu, jatuh atau naik nggak ya harganya, misalnya ada sebuah event nih, misalnya kayak kemarin nih, misalnya yang paling hangat-hangat banget kemarin, misalnya kayak servernya Instagram, servernya WhatsApp, servernya Facebook tuh down banget kan, sampai kurang lebih 8 jam gitu. Nah, lo tahu akibatnya saham 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 itu menyebabkan kerugian triliunan nih bagi si Mark Zuckerberg gitu. Nanti, nah lo bisa bayangin kalau ke depan-depannya ada kejadian ini lagi, kira-kira bakal terjadi lagi nggak ya, bakal turun lagi nggak ya harga sahamnya. Lo bisa gunain peluang gitu, tapi lo harus tahu karena itu baru terjadi sekali tuh. Iya, kita nggak tahu sih, kita nggak bisa berasumsi banget kalau bisa kejadian yang kedua, yang nextnya tuh bakal turun sejatuh-jatuhnya yang kayak kemarin lagi. Bisa aja berubah, orang kayak sentimennya, oh ya udah, sentimen orang kayak oh ya udah mungkin down, tapi nanti next time-nya itu bakal apa ya, tapi nanti juga bakal naik lagi kok, up lagi kok servernya gitu. Makanya kan ada namanya theory of big data itu. Ya semakin banyak big number lah, sorry aku lupa apa itu, tapi kayak semakin banyak datanya itu baru semakin akurat. Kalau lo ngambil data terlalu dikit ya kurang akurat gitu. Oke, dan kayak bagaimana sih cara untuk mempelajarinya? Nah, kalau aku sendiri itu, aku dulu itu aku pelajarinya itu, aku kayak untuk probabilitas ya, pada saat aku masih niat-niat aku kerjain soal. Kayak semua soal aku babat gitu, kayak soal di buku probabilitasnya, problemnya aku babat semua dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena bukunya itu tuh kayak soal satu tuh gampang dan pelan-pelan tuh dia bakal meningkat levelnya gitu. Nah, kalau lo perhatiin gitu, ya udah lo kayak belajar gitu, kayak pelan-pelan lo dinaikin levelnya, pelan-pelan lo dinaikin levelnya, sehingga lo kerjanya itu mengerti. Kalau nggak ngerti, tinggal lihat solutionnya. Jadi lo kayak ngerti gitu, gimana sih cara pengerjaannya, gimana sih logikanya gitu. Nah, kalau itu cara gue pelajarin dulu. Mungkin kalau kan kayak, malas lah gue kerjain kayak semuanya. Ya udah, lo coba bayang-bayangin aja di problemnya itu kayak, oh gue bisa kerjain ini, gue udah ngerti nih step-stepnya, gue ngerti nih step-stepnya. Kalau misalnya udah ngerti ya udah bisa, mungkin lo bisa next. Kalau lo ragu, lo coba kerjain. Lo bisa kerjain nggak? Kalau nggak bisa, coba lo cari tahu nih kira-kira apa yang buat lo nih nggak bisa kerjain, kira-kira misalnya kayak aduh gue ngestak nih, gimana cara hitung, misalnya hitung total possible outcomes-nya, kira-kira gimana ya, ya lo cari lagi di bab itunya, di pembahasan-pembahasan sebelumnya gitu. Ya ibarat kayak apa ya, gue selalu bilang belajar itu sama kayak main games gitu. Dan misalnya kayak setiap pelajaran itu kayak kunci pintu, ya ini ya ada sebab platform belajar lah gue dapetin ini saat ini. Nah, kadang-kadang mungkin lo udah terlalu maju banget nih, ya lo bisa lah skip beberapa level. Tapi ketika lo udah di level atas, tapi kayak lo ngestak nih, rupanya lo itu ketinggalan kunci di level 3. Jadi ya lo cari tahu dulu akar permasalahan kayak apa yang buat lo bingung itu, baru lo belajar. Nah, kayak kadang orang kayak udah frustasi gitu kan, aduh gue nggak bisa nih, kayak aduh harus gimana ya gue pusing gitu. Nah, kalian breakdown apa yang bikin kalian pusing gitu untuk kalian pelajarin. Ya kalau menurut gue ya ini penjelasan pendapat pribadi gue sih, kenapa kayak pelajaran probabilitas itu sulit gitu. Ya karena menurut gue ini logika baru yang baru dipelajari sama kita gitu. Maksudnya nggak baru-baru amat. Kita udah pernah pelajari ini di SMA, tapi kayak jarang kita gunakan gitu loh. Jarang digunakan, jadi kita belum terbiasa. Nah, mungkin sebagian teman-teman lo itu yang mungkin udah ikut, misal kayak olimpiade-olimpiade atau lomba-lomba gitu. Mereka pasti mungkin udah lebih familiar sama teori probabilitas. Karena udah sering mereka gunain, udah sering mereka asah gitu setiap harinya ketika mereka belajar untuk ya kegunaan mereka lah gitu. Oke, yang pertama ini kayak basic in set theory. Ini ya udah kalian pelajari aja. Jadi kayak sebenarnya pengelompokan dengan cara ini, dengan sistematis lah, dengan bahasa yang bukan sistematis, dengan matematis, dengan bahasa yang matematis. Itu bisa kayak eksperimen itu prosedur can be infinitely repeated as well as defined of set of possible outcomes known as the sample space. Kemudian sample space itu adalah set of all possible outcomes. Jadi sample space itu semua ya, semua set of possible outcomes. Kemudian outcome adalah possible result. Jadi kayak hasilnya itu the experiment or trial. Kemudian event adalah subset dari sample space dan set of outcomes. Yaudah kita lanjut aja, mungkin kalau kalian bingung bisa dibaca-baca lagi. Ya nih ada beberapa notasi-notasi secara matematisnya, bisa kalian baca di sini. Ya, oke. Next kita ke naive definition. Nah kan tadi kita udah pelajarin nih, kalau definisi dari probabilitas itu secara naifnya itu numbers of ways could happen compared to the total number of possible outcomes. Jadi secara matematis tulisannya kayak gini, number per outcomes to A over S, jadi A over S gitu. A itu adalah ways of event could happen, dan S itu adalah sample space-nya, total number of possible outcome-nya gitu. Tapi kan tahu ini disebut naif karena kembali lagi tadi gue bilang, misalnya nih
Indonesia nih, misalnya kayak ada beberapa agama gitu. Misalnya kayak peluang lo berteman sama orang yang beragama ini, misalnya mungkin kayak satu banding, misalnya kayak 1 banding 6 gitu misalnya. Nah, tapi apakah benar-benar 1 banding 6 gitu? Nah, itu kan lo terlalu berasumsi kalau misalnya masing-masing agama itu jumlah penduduknya sama banget di Indonesia. Padahal kita taunya kayak, oh ada satu agama atau beberapa agama itu lebih mayoritas dibandingkan agama-agama lain. Atau misalnya kayak, ya mungkin seperti itu. Nah, kalau karena ada tidak pertimbangan itu, akibatnya peluangnya itu bakal berbeda dong. Nggak mungkin 1 banding 6 dong. Jadi ya akibatnya, ya tidak terlalu tepat gitu. Nanti bakal ada cara yang kalian pelajarin gitu. Oke, kemudian kita belajar untuk accounting. Sebelum kita masuk ke kita akan menggunakan accounting ini untuk belajar mengenai yang tadi. Mungkin kita menghitung total outcomes-nya, mungkin kita menghitung total all possibilities-nya. Nah, jadi kita bakal belajar accounting dulu nih, cara berhitung. Yang pertama ada multiplication rules. Mungkin kan udah tahu misalnya kayak yang dijelasin sama Paraski itu kan kalau nggak salah es krim itu kan misalnya kayak punya cone atau waffle, kemudian nanti ada rasa-rasanya gitu. Tinggal aja dikali S sama B. Kalau bagian kalian bingung, ini aku ada contohnya lagi yang lain. Contohnya itu misalnya kayak di UI nih ada aplikasi Tinder dan ada seorang anak namanya Suryani, dia lagi berusaha mencari match dengan seorang cewek misalnya. Nah, di aplikasi ini itu dia tertarik gitu. Jadi dia buat filter misalnya kayak kedua jurusan industri dan kedokteran. Kemudian dia kayak nggak peduli sama umurnya nih, ya udah terserah angkatan berapa ya, mau 18, 19, 20, 21, terserah gitu. Jadi bisa aja dong total possibilities-nya bisa aja dia ketemu sama anak industri 18, anak industri 19, anak industri 20, anak industri 21, atau misalnya kayak kedokteran 18, kedokteran 19, kedokteran 20, kedokteran 21, misalnya gini. Nah, jadi sebenarnya ada totalnya ada berapa sih? Industri 18 satu nih, industri 19 2, industri 20 3, sebagainya, dan totalnya itu ada 8 loh kalau lo hitungin cabang di paling kanannya. Nah, multiplication rules-nya itu mempermudah lo daripada lo harus kayak buat cabang-cabang seperti ini yang banyak banget, langsung kaliin aja kan. Jadi tinggal aja 2 kali 4. Totalnya, total possibilities-nya 8 gitu. Kalau misalnya lo bingung, lo coba pikirin lagi, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa gue coba-coba gitu ya. Coba deh. Lo buat sendiri multiplication rule lo sendiri gitu. Oke, kemudian sampling. Sampling itu kayak ada dua, with replacement dan without replacement. Misalnya nih, yang with replacement. Jadi kan misalnya lo udah ambil barang, ya lo taruh lagi gitu. Misalnya gini, yang kayak tadi contoh gua ini nih, cari match di anak industri sama kedokteran. Misalnya kayak gua nih udah dapet nih match, terus gua ketemu sama orangnya, misalnya kayak industri 18 match ketemu. Oh rupanya nggak cocok, ya udah nggak apa-apa ya, orang itu lah tapi angkatannya itu masih ada kan. Nah jadi gue masih bisa lakuin itu terus sampai gue making key choices. Jadi misalnya kayak seberapa banyak sih gue akan lakuin itu terus menerus gitu. Ya udah gue misalnya kayak gue nyerah yang pertama, ya udah gue yang kedua possibilities-nya misalnya kayak gue coba lagi, misalnya gue coba lagi yang kedua karena 18-nya itu mungkin satu orang hilang, masih ada angkatan lain, angkatan 18 masih ada dong. Jadi ya gue akan lakuin terus menerus dengan total possibilities-nya tuh n kali k. Jadi yang percobaan pertama tetap ada N, kali yang kedua lagi kan ada N lagi, yang kali ketiga lagi ada N lagi. Seberapa banyak N-nya itu tergantung dengan berapa kali gue mau tetap mencari match lagi gitu. Dan itulah disebutnya pakai N pangkat K gitu. Nah, kalau misalnya nih without replacement, misalnya kayak yang tadi gue misalnya kayak match nih sama satu anak 18, terus kayak gue ketemu terus nggak cocok, terus dia beritahu angkatannya, Surya ini orangnya nggak seru ah. Akibatnya angkatannya itu tuh angkatannya itu pada nggak mau. Jadi angkatan 18 di kali kedua gue untuk coba cari match lagi di Tinder tuh ngeblok gue gitu dari misalnya aplikasi match itulah Tinder di UI misalnya gitu. Akibatnya yang kayak gue run gue yang kedua itu bakal berkurang satu. Nah run gue yang kedua misalnya kayak gue sama anak industri 19 nggak cocok juga nih, dia bertahu angkatannya Surya nggak seru. Akibatnya 18 sama 19 tuh hilang dong. Run gue yang ketiga akhirnya berkurang kedua gitu. Makanya kalau lo perhatiin without replacement-nya itu jadinya N, dan run yang kedua itu N dikurang 1, yang ketiga itu N dikurang 3 sampai akhirnya N kurang K plus 1 yang artinya 1 gitu. Atau misalnya kayak ya itu jumlah paling minimal lah gitu. Dengan K itu harus lebih kecil sampai dengan N. Ya nggak mungkin dong kalau misalnya lo run lebih besar daripada N, itu nggak mungkin banget. Kayak tadi misalnya kan kayak gue cuma punya 8 possibilitas nih untuk ketemu match di anak kedokteran dan industri.
Iya, kalau misalnya semuanya ketika gue udah 8 kali coba semuanya, terus kayak mereka semua pada kayak, "Ah, enggak ah, soalnya nggak seru." Kalau gue coba yang 9 kan, ya udah gue nggak ada pilihan dong. Ya kalau misalnya gue run sampai 9 kali ya nggak mungkin gitu. Nah, tapi kan itu kalau misalnya lo berasumsi lo ngambil ngambil samplingnya satu satu aja gitu. Tapi bagaimana kalau lo misalnya samplingnya kayak dua benda gitu? Dan gimana caranya lo itu bisa kayak menghindari overcounting? Misalnya kan kayak kalau contoh Paraski itu misalnya dari 4 orang, kalian mau pilih 2 orang nih. Nah, misalnya kayak orang satu dan dua sama orang dua dan satu itu kan ya dihitung sama nih. Dan misalnya kayak orang 3 dan 4 dan tiga itu kan sama nih. Tapi kan karena mungkin cara-cara lo berhitung, akibatnya tuh lo kena hitung 2 kali gitu. Nah, sebenarnya ada cara simpelnya, ada cara cheatnya gitu untuk menghitung supaya lo nggak overcounting, yaitu gunakan binomial coefficient. Nah, jika k-nya lebih kecil daripada sama dengan n, kita udah tahu itu pasti ada angkanya nggak nol. Karena kalau k lebih besar daripada n, pasti nol dong. Maka ditulisnya tuh nol. Kalau k lebih kecil daripada sama dengan n, caranya adalah n faktorial ber n dikurangkan faktorial dikalikan dengan k faktorial. Seperti yang kalian bisa lihat pada screen gitu. Nah, itu cuma untuk quick recap untuk week 1.